Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melanjutkan perkuliahan PTI kita. Dan pada kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan terminologi dalam internet. Adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan kali ini, itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menceritakan sejarah komputer, teknologi informasi, dan internet secara sistematis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan terminologi ataupun istilah-istilah di seputar internet. Untuk itu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dan sejarah internet. Internet ataupun istilah internet ini berasal dari bahasa Latin, yaitu inter yang berarti antara dan net berarti jaringan. Ya, ketika digabung, cara harfiahnya internet itu adalah jaringan antara atau jaringan penghubung. Dan memang fungsi dari internet itu kan adalah untuk menghubungkan ya antara satu titik dengan titik yang lain. Internet ini dapat mengatasi perbedaan di berbagai macam sistem operasi pada komputer yang dipakai oleh klien. Ya, jadi dengan menggunakan ya bahasa yang sama, artinya dengan menggunakan kesepakatan yang sama, ya, protokol ya kalau kita sebut, semua sistem operasi tersebut asalkan terkoneksi dalam jaringan itu bisa saling mengirimkan data. Definisi internet ini dapat juga dikatakan sebagai jaringan ya, karena inter itu kan menghubung, net itu adalah jaringan. Ketika jaringan itu nggak mungkin hanya terdiri dari dua titik saja, karena jaring itu kan bisa terdirinya banyak ya, gitu. Tanpa harus bergantung kepada jenis komputernya. Jadi menghubungkan di berbagai macam titik tanpa harus bergantung dia OS-nya apa, komputernya bagaimana. Asalkan satu protokol itu dia bisa tetap terhubung. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah internet. Pada tahun 1969, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA US ini meriset cara menghubungkan sejumlah komputer. Risetnya itu disebut sebagai ARPANET. Jadi di awal-awal dulu perkembangan riset internet itu sebenarnya adalah untuk pertahanan gitu ya. Jadi di sini DARPA ini adalah lembaga pertahanan pada tahun 1969. Kemudian setahun kemudian sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lainnya. Satu tahun itu sudah berhasil menghubungkan 10. Loh, kenapa kok cuma 10? Ya bisa dibayangkan dulu infrastrukturnya masih belum dibuat gitu ya. Dan dalam satu tahun ya baru 10 komputer yang berhasil terhubung. Itu saja sudah pencapaian ya, karena ini merupakan suatu terobosan yang baru. Dulunya nggak bisa komputer itu terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian tahun 72, Roy Tomlinson ini menyempurnakan program email yang sebelumnya tahun 97 mulai diperkenalkan. Dari tahun 72 ini email yang diciptakan ini disempurnakan sehingga bisa dipakai untuk berkomunikasi satu titik dengan yang lainnya. Pada tahun tersebut juga, 1972, ini icon juga diperkenalkan sebagai lambang untuk menunjuk gitu ya. Kita menunjuk kemana gitu ya. Jadi lambang walaupun sederhana dan sampai sekarang memang masih dipakai, ini adanya sudah dari tahun 72 gitu ya. Kemudian tahun 73, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Jadi mulai ekspansi ke luar negeri. Komputer University College of London menjadi komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Nah ini yang selain di pertahanan ya, urusan pertahanan, ini ada
universitas, ya, yang menjadi anggota di luar AS yang pertama. Kemudian pada tahun 73 juga, Vinton Cerf dan Bob Hahn mempresentasikan sebuah gagasan cikal bakal pemikiran internet, ya, di Universitas Sussex. Jadi setelah eh, college atau university yang berperan dalam perkembangan internet itu adalah University London, ini juga ada juga Vinton Cerf dan Bob Hahn presentasi di Universitas Sussex, ya. Ini untuk memperkenalkan cikal bakal pemikiran internet. 26 Maret tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern. Jadi sudah ada juga ini di luar US, ya. Ini perkembangannya di Inggris ini mengirimkan email, gitu ya. Ini juga suatu pencapaian juga dalam perkembangan internet. Jadi tidak hanya dari DARPA saja, tapi di luar US itu sudah mulai juga mengembangkan email. Kemudian, setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan. Jadi sudah selama beberapa tahun ini sudah 100 komputer yang terhubung. Kemudian pada 79, Tom Truscott, Jim Elias, dan Steve Bellevoin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Jadi newsgroup ini adalah kelompok untuk dia saling menyebarkan atau saling memberikan dan membaca berita, gitu ya. Disebut Usenet. Tahun 81, French Telecom meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video link. Jadi tapi jangan dibayangkan seperti video call yang sekarang, ya. Jadi dulu orang telepon, terus kemudian ada televisinya, gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu bisa melihat dan sambil menelpon. Kemudian, karena komputer yang membentuk jaringan semakin banyak, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Jadi dulu memang satu jaringannya memang banyak, gitu ya. Tapi satu jaringan dan jaringan yang lain ini cara mainnya beda-beda. Sehingga dibutuhkan suatu protokol atau kesepakatan bersama untuk semua jaringan yang ada di dunia. Ya, jadi dulunya memang nggak bisa terhubung antara satu jaringan ke jaringan yang lain. Oleh karena itu diperlukan protokol, gitu ya. Pada tahun 82 dibentuk Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau yang sekarang kita familiar sebut sebagai TCP/IP. Ya, protokol TCP/IP itu adalah protokol untuk menghubungkan antara satu node ke node yang lain. Kemudian, sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan, yaitu EUNet, yang menghubungkan negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jadi Eropa memperkenalkan juga nih, ada jaringan sendiri, gitu ya, selain jaringan yang sudah besar dari awal ini, gitu ya. Jaringan EUNet menyediakan jasa email dan newsgroup seperti Usenet. Jadi ya kenapa disebut saingan, ya memang karena dia membuat duplikasi dari jaringan yang pertama dan sekalian membuat email juga yang persis seperti Usenet. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer, pada tahun 1984 diperkenalkan DNS atau Domain Name System. Ya, komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer. Ini pada tahun 84. Pada tahun 87, jumlah komputer yang tersambung melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Ya, jadi pertumbuhannya ini eksponensial, tidak linear, ya. Nah, kemudian pada tahun 88, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan
dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Jadi kalau dulu tahun 2000-an itu ya, itu kalau orang ke warnet itu biasanya main ini, MIRC. Padahal dia ditemukannya tahun 88, sudah lama sekali ya. Masuk ke Indonesia sudah lebih terlambat daripada negara-negara yang negara-negara barat tentunya. Kemudian tahun 94, situs internet tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-commerce muncul. Kemudian di tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Ini adalah browsernya punya Yahoo gitu ya. Nah, sampai di tahun ini istilahnya dulu adalah internet bom gitu ya. Jadi ledakan internet. Semua-muanya dibuat website atau semua dibuat internet gitu ya. Sudah sangat populer. Tentu saja pada tahun tersebut di Indonesia ya belum, karena boomingnya ya di kita memang agak terlambat. Nah, selanjutnya kita masuk fasilitas-fasilitas apa saja yang pastinya kita sudah pakai di internet gitu ya. Yang pertama adalah email. Email ini adalah fasilitas yang disebut paling tradisional saat ini tentu saja ya. Tetapi dia bisa menjangkau lebih banyak pemakai jaringan. Kenapa kok seperti itu? Karena masih ada orang yang ketika berkomunikasi ini hanya menggunakan email. Yang pertama mungkin jaringannya lambat, atau yang kedua mungkin peralatannya terbatas. Jadi email ini kalau kita lihat dari mungkin kalau kita tarik 10 tahun yang lalu gitu ya, tahun 2010, email ini masih tetap dipakai atau sudah dipakai. Bahkan ketika ditarik 10 tahun yang lalu sebelumnya, tahun 2000, ini email juga masih tetap dipakai. Jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi messaging ya, messaging. Dulu 10 tahun yang lalu, tahun 2010, itu WA belum dikenal gitu ya. Dulu pakainya ya, mungkin populernya pakai BBM atau BlackBerry Messenger. Orang pakai WA itu diketawakan gitu ya. Kalau dulu pengalamannya 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang BBM itu hilang. Nah, sekarang semuanya ya pakai WA. Nah, nanti ketika 10 tahun atau belasan tahun lagi, mungkin video ini dilihat oleh orang lain, nah mungkin nggak kenal itu WA itu apa. Bisa jadi kan? Nah, seperti itu adalah gambaran dari eh, reliability ya atau keandalan dari email ini. Bahkan bisa sampai 20 tahun yang lalu itu orang sudah pakai email. Sampai sekarang masih dipakai email ya. Nah, kemudian ada mailing list. Nah, mailing list ini biasanya fiturnya punya layanan email ya. Ada Yahoo, Yahoo Group, ada Google Group gitu ya, yang sekarang sudah ditutup. Kemudian ada file server atau transfer server transfer file. Kita bisa saling berbagi dan menyimpan di komputer. Tentu saja teknologinya sudah sangat berkembang ya. Kalau dulu orang bisa share itu bisa pakai penyimpanan-penyimpanan yang tradisional ya. Kalau sekarang orang sudah bisa seperti mengkontrol kemampuan dari si pengakses gitu ya, seperti pada Google Drive, pada Dropbox dan seterusnya. Aksesnya juga bisa dibatasi, dia hanya bisa membaca saja atau bisa merubah jadi kontributor dan seterusnya. Kemudian ada fasilitas web, ya website yang seperti biasa gitu ya. Kemudian ada video conference, ada juga telnet, ini remote login. Kita bisa mengakses masuk ya dari satu komputer dan mengkontrol ke komputer yang lain. Kemudian ada FTP. Kita bisa mengirim file dari komputer kita, misalkan kita kirim ke web hosting.
pakai FTP supaya nggak ada yang tercecer. Kemudian ada juga IRC dulu ya, tapi kalau sekarang sudah sepertinya sudah eh, sangat sedikit ya orang yang masih mempertahankan IRC ini. Kemudian ada WWW, gitu ya. Untuk mencari dan menampilkan informasi dengan mengetikkan alamat tujuan. Kemudian ada web page directory, ya. Server yang menampilkan daftar referensi, ya. Kita bisa mencari informasi yang kita perlukan. Ini seperti membuka buku Yellow Pages kalau yang buku telepon gitu ya. Oke. Kemudian ada fasilitas WHOIS, layanan yang bisa digunakan untuk mencari user yang ada pada sistem komputer. Ya, misalkan Anda cari WHOIS suatu situs gitu ya, itu nanti akan ketahuan data-data dari si user tersebut. Kemudian ada search engine tentu saja, ada online game, ada VoIP, ya. Itu adalah seputar layanan-layanan ataupun fasilitas-fasilitas yang ada pada internet. Nah, kemudian kita akan bedah lebih lanjut mengenai terminologi atau istilah-istilah yang ada di seputar internet. World Wide Web atau WWW. Ini terdiri dari dua sisi, yaitu server dan klien. Internet mengirim informasi dari satu tempat, server gitu ya, menggunakan protokol jaringan atau menggunakan protokol TCP/IP. Protokol jaringan ini adalah metode yang menguraikan paket-paket informasi sehingga dapat dikirim melalui jaringan. Bentuknya adalah seperti ini. Contoh sender ini mau mengirimkan data ke resipien atau penerima. Ada alamatnya, ya, ada to, ada from, ada alamat pengirim, ada alamat penerima. Nah, paket-paket ini ketika dikirimkan satu paket besar ke dalam jaringan, itu akan membuat namanya bottleneck. Tentu saja si sender ini kan nggak mengirimkan satu paket saja. Oleh karena itu, paket-paket ini dipecah-pecah dan dia di eh, berjalan ini sesuai dengan pengaturannya yang di awal. Nanti di akhir di resipien ini di reassembles atau disusun ulang paket-paket tersebut sesuai dengan urutannya. Ya. Jadi kalau Anda coba misalkan pakai comment prompt gitu ya, Anda ngirim data, ngirim paket, itu kan ada keterangan 0 paket loss gitu ya. Nah, itu karena kenapa kok seperti itu? Karena paket-paket ini diuraikan dan disusun lagi. Nanti misalkan di suatu titik itu paketnya nggak bisa sampai, mungkin karena ada gangguan dan seterusnya, itu ada keterangan berapa paket loss gitu ya. WWW menggunakan konsep hypertext ya sebelum data dikirim melalui jaringan dan data tersebut memerlukan alamat. Jadi WWW itu sebenarnya seperti hypertext. Kalau Anda membuat tulisan ya, Anda membuat tulisan, kemudian ada teksnya dan dikaitkan dengan bagian yang lain. Nah, itu seperti hypertext, ya konsep dari hypertext. HTTP berfungsi memberikan label alamat sehingga TCP/IP mengetahui keberadaannya. TCP/IP ini seperti tukang posnya, sedangkan HTTP itu sebagai alamat suratnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada tulisan HTTP, ini berarti kita akan mendeklarasikan kita akan menggunakan protokol HTTP. Terus kemudian hostname-nya ini alamatnya, 1234 ini portnya, kemudian resource path-nya, dan juga query tambahannya. Tentu saja kalau yang di settingan mudah ya, settingan mudah ini bagian-bagian port, kemudian mungkin query itu tidak ditampilkan. Jadi hanya domain dan resource path saja. Ya, jadi HTTP itu
Ini alamatnya, kita mau mengakses server mana sih? Kita harus ketikkan HTTP, sedangkan TCP/IP itu adalah protokol jalannya tadi kan ya, jalannya atau tukang posnya dianalogikan. Kemudian ada kategori-kategori aplikasi website atau aplikasi yang memanfaatkan internet. Ini ada program server side. Program server side ini perintah, instruksi ini dijalankan semuanya di web server. Klien ini hanya memberikan perintah saja dan nanti menerima hasilnya. Jadi si klien ini hanya merintah saja gitu ya. Kelebihan dari program server side ini lebih aman karena si penyedia server atau si yang memiliki server ini dia mengontrol penuh apa yang sedang dia kerjakan. Kelemahannya waktunya akan relatif lebih lama gitu ya daripada yang client side. Dan juga yang kedua adalah traffic ini sangat berpengaruh. Kalau yang akses banyak itu pasti akan lebih lambat dari seharusnya. Contohnya ini adalah pemrograman PHP dan Perl. Jadi ini adalah program-program yang server side. Si klien ini hanya request gitu ya. Hanya memberikan permintaan, memberikan perintah dan menerima hasilnya. Sebenarnya penghitungan ketika misalkan ada web page untuk menghitung suatu perhitungan gitu ya. Sebenarnya yang hitung ya servernya itu sendiri di dalam server itu gitu ya. Di komputer klien nggak ngapa-ngapain. Dia cuma buka browser dan dia mendapatkan apa hasil perhitungan itu. Nah, selanjutnya ada program client side. Semua perintah instruksi untuk program jenis ini dijalankan di sisi klien. Baru kemudian hasilnya disinkronisasi dengan server. Kenapa kok diperkenalkan jenis ini? Ini karena punya kelebihan ya. Jenis ini tidak terlalu berpengaruh ke traffic jaringan. Karena data yang disinkronisasi ini berukuran kecil. Jadi bisa dibayangkan setiap klien itu melakukan penghitungan sendiri dan kemudian hasilnya ini disinkronkan di server supaya data ataupun lingkungan di server ini akan sama dengan data ataupun lingkungan aplikasi ya di klien. Ya. Jadi di sini menghitungnya adalah di sisi kliennya. Ini program-program client side. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau yang sekarang gampang dilihat itu ya game-game yang kita harus download dulu, tapi game-game online ya. Kita harus download dulu, operasional, logic, dan seterusnya itu berdasarkan komputer klien ya. Jadi mainnya di komputer klien. Data yang dikirim antar klien dan server ini adalah ya cuma data sinkron saja, data kecil saja. Ya, mengenai sinkronisasi supaya klien satu dan klien yang lain itu bisa saling bermain secara real time. Nah, ini adalah program client side. Oh ya, untuk contoh program server side tadi ya seperti website-website pada umumnya ya. Website pada umumnya itu menggunakan server side. Kemudian web server dan web browser ini adalah terminologi selanjutnya. Ini web server penyedia gitu ya. Kemudian web browser itu adalah browser yang ada di klien. Ini perangkat-perangkat untuk saling mendistribusikan ya antara user dan klien. Web server ini dapat berlokasi di mana saja dan dia bisa dikendalikan secara jarak jauh atau remote. Web browser adalah software pada klien digunakan untuk mengambil dan menampilkan informasi yang dikirimkan dari server. Jadi di sini ada web server ya.
dia menyediakan data dan mengirimkan data ke klien. Si klien ini melihatnya ada di web browser. Oke. Kemudian browser. Nah, browser itu adalah aplikasi komputer yang memahami bahasa atau protokol dari internet yang digunakan untuk melihat halaman web. Jadi sebenarnya yang dikirimkan oleh server itu adalah potongan-potongan kode. Ya, bisa berupa HTML atau CSS, JS, dan seterusnya. Nah, browser ini tugasnya adalah untuk menampilkan kode-kode tersebut ya supaya bisa dipahami oleh klien. Itu adalah browser. Kemudian browser dioperasikan dengan point and click ya seperti yang kita pelajari pada IMK ya, PTI mengenai IMK dulu, point and click. Kemudian peramban atau browser ada 5 bagian utama. Ada title bar, ada menu bar, ada toolbar, address bar, dan viewing area. Ya, ada toolbar, title bar, address bar, menu bar, dan status bar, viewing area. Kemudian website. Ya, halaman website sebenarnya adalah file dengan format tertentu. Kalau Anda inspect elemen gitu ya di browser, itu sebenarnya kan dia berupa kode-kode ya. Kode-kode tertentu yang dia bisa diterjemahkan oleh browser itu menjadi ya seperti gambar, tulisan, dan seterusnya. Nah, kemudian web server address. Ini halaman web yang dapat diakses yang dimana file-filenya itu disimpan di komputer khusus. Nah, setiap web server diberi nama alamat unik. Contoh state.gov.ng. Setelah satu kali terdaftar atau satu alamat terdaftar, ini diakui di seluruh dunia. Jadi Anda nggak bisa persis mengambil alamat yang sudah dipakai. Persis itu seperti apa? Alamatnya atau ya namanya. Kemudian ada ekstensinya juga. Misalkan kita pakai state.gov.ng itu nggak bisa. Kalau ini sudah didaftarkan. Tapi kalau state. Apa, misalkan ekstensi yang lain gitu ya, yang mungkin baru diperkenalkan, kita mau pakai, itu masih bisa. State. Ekstensinya itu masih bisa. Gitu ya. Jadi alamat unik itu dari nama sampai ekstensinya harus unik. Nah, tipe situs ini ekstensi gitu ya. 2 atau 3 karakter mengenai tipe organisasi. Ada .com, .gov, ada bahkan sekarang 2 saja ya, 2 karakter. Nah, ini adalah URL. Yang tadi kita sudah bahas, URL itu apa sih? HTTP ini protokolnya. Hostname ini namanya gitu ya. Kemudian ada portnya, ada path-nya. Kemudian ada protokol. Informasi dibagikan di internet melalui protokol. Ya, ini merupakan sebenarnya aturan ya, yang menjadi standar di seluruh dunia ya. Kenapa kok di seluruh dunia? Ya supaya nggak terbatas lagi, sudah nggak ada sekat lagi antara satu jaringan dan jaringan yang lain. Gitu ya. Nah, ini ada protokol-protokol berbagai macam. Jadi tidak hanya HTTP atau TCP/IP saja protokol. Ini ada protokol-protokol yang lain. Ada protokol FTP, namanya adalah File Transfer Protocol. Ini seperti yang tadi saya singgung, misalkan kita mau ngirim website yang sudah kita buat di komputer kita secara lokal gitu ya. Kita mau kirim semuanya di web hosting, itu salah satunya bisa pakai FTP. Kenapa kok harus pakai FTP, Pak? Tidak harus diupload langsung saja. Untuk mengurangi kemungkinan untuk satu file hilang. Jadi kalau satu file hilang itu akan sangat berpengaruh di website tersebut. Nanti ada satu bagian yang hilang, gitu ya. Jadi bisa pakai FTP supaya lebih aman. Kemudian ada SMTP, ada POP
IMAP, ada MIME. Ini adalah protokol-protokol untuk mengirim email. Mungkin beberapa tahun yang lalu ketika Gmail di Android itu masih belum populer ya. Anda bisa memanfaatkan protokol-protokol ini ketika Anda pakai aplikasi email client di desktop. Jadi nyeting protokol di misalkan aplikasi-aplikasi desktop email client itu harus setting protokol SMTP IMAP-nya. Ya. Jadi ini adalah untuk email. Kemudian selanjutnya adalah protokol HTTP. Ini ya untuk mentransfer ya web page dari server ke klien. Kemudian ada email. Ya, email tadi juga sudah kita singgung ya. Jadi email formatnya username@domainname.com. Ada tanda memisahkan username dan domain. Domain name ini adalah nama yang diberikan ke server email. Ya, misalkan servernya google.com. Nah, sebelum ini namanya apa gitu ya. Google adalah penyedianya, ya. Sedangkan com adalah jenis penyedia itu, gitu ya. Username@domainname.com ini disebut juga sebagai URL atau Uniform Resource Locator. Kemudian email client. Nah, email client yang sekarang ini kan tinggal pakai, Anda install, Anda masukkan emailnya, terus kemudian dia sudah secara langsung bisa mengkoneksikan dengan email Anda gitu ya. Nah, fitur-fiturnya juga sama seperti Anda ngirim email, ada address book, ada lampiran, attachment, ada CC gitu ya, carbon copy. Contohnya Outlook Express, Mozilla Thunderbird, ya, Gmail, dan seterusnya. Kemudian ada Newsgroup. Newsgroup ini ada aplikasi untuk menyediakan grup atau beberapa orang itu untuk membuat grup. Contohnya kalau dulu populer itu ada Kaskus, ada Line Square, ada Open Chat gitu ya. Ya kalau sekarang ya grup WA, grup Telegram dan seterusnya. Tapi bedanya kalau yang newsgroup ya, newsgroup ini kita bisa langsung melihat grupnya. Kita nggak perlu gabung ya, atau nggak perlu gabung di grupnya. Kalau WA atau mungkin Telegram kan kita harus tergabung ke grupnya ya. Kemudian ada file sharing and topic searching. Ya ini file sharing seperti Dropbox dan seterusnya gitu ya. Kemudian topic searching ya seperti Google, Yahoo. Ketika kita mengetikkan sesuatu, itu kita bisa mendapatkan apa saja yang terrelasi dengan apa yang kita ketikkan tadi. Kemudian Telnet. Telnet ini adalah program untuk membuat seseorang ini bisa mengontrol komputer atau bisa masuk ke komputer yang di remote atau di komputer yang di posisi berjauhan. Tetapi hanya pengguna yang diizinkan saja yang dapat mengakses. Ya. Gunanya apa? Gunanya supaya misalkan komputer itu posisinya jauh. Nah, itu kita bisa meremote komputer tersebut pakai telnet gitu ya. Melalui jaringan internet tentu saja. Oke. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.